Karena itu orang-orang yang tidak punya persiapan sejak bulan Sya'ban, maka umumnya dia akan merasakan hal yang berbeda saat masuk Ramadan. Dalam konteks ini, penamaan tahun Hijriyah sepanjang ya itu asalnya dari pra-Islam sebelumnya, nama-nama baik. Kemudian ketika masuk Islam nggak bertentangan, bahkan maknanya ada korelasi dengan nilai-nilai dalam syariat Islam. Apa di antara korelasinya? Mari kita lihat. Jika dalam kultur Arab pada masa itu, mereka mengumpulkan air sebelum tibanya Ramadan, dalam konteks budaya, penamaan pada masa itu adalah menunjuk pada nama waktu yang begitu panas, terik, membakar, dan seterusnya. Bukankah dalam syariat Islam, teman-teman sekalian, Ramadan disebut dengan Ramadan, bahkan namanya dipertahankan dalam Al-Quran, disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan yang diwajibkan engkau menunaikan puasa itu, yaitu bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Ya, yang engkau pahami dengan panas, terik, membakar, dan sebagainya, yang pada bulan itulah diturunkan Al-Quran untuk menunjukkan kemuliaan Ramadan yang diwajibkan puasa pada masa itu. Kenapa ibadah puasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahnya kepada Rasulullah dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kemudian salah satunya kewajibannya turun di bulan Ramadan dan menggunakan nama yang sama? Karena manfaat puasa itu bisa membakar, menghanguskan dosa-dosa hamba yang mau beristighfar, yang mau bertobat, yang mau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan yang tulus dan dengan kesungguhan yang luar biasa. Di situ Nabi menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa, tanpa kecuali siapapun, ya, besar kecil, tua muda, ya, laki-laki perempuan, muslim beriman, kalau dia menunaikan puasa Ramadannya dengan penuh kesungguhan, ketulusan, ikhlas, dan bermuhasabah, berintrospeksi, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal pertama yang Allah anugerahkan kepadanya adalah membakar semua dosa-dosanya, menghanguskan, menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan pada masa-masa yang lalu dengan taubat yang benar. Allah hanguskan, bakar dosanya seperti matahari menghanguskan benda-benda sekitarnya dengan terik panas yang luar biasa. Ya. Dipertahankan nama Ramadan itu mengandung makna yang tadi yang sangat luar biasa. Nah, karena Sya'ban secara kultural, ya, pada saat itu mereka mencari air bekal untuk ke Ramadan, maka Nabi pun memberi petunjuk seperti orang Arab dulu mencari bekal-bekal hanya untuk kebutuhan materialnya saja, kebutuhan jasmaninya saja, sedangkan nilai-nilai agama syariat itu mendorong kita memenuhi kebutuhan rohiyah kita, spiritual kita, karena spirit, imun spiritual ini akan menguatkan, memberikan kekuatan dahsyat kepada fisik dan pikiran kita. Ini intinya, soulnya ini dalam tubuh kita, rohnya, spiritualnya. Seperti orang Arab dulu mencari air, mencari bekal di bulan ke-8, bulan Sya'ban, untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka di bulan Ramadan, bulan panas, bulan terik. Seperti itulah Nabi memberikan petunjuk kepada kita, cari air di bulan Sya'ban, cari bekal. Ya, cari air, cari bekal. Karena di Al-Quran, teman-teman sekalian, tuntunan wahyu, tuntunan agama, tuntunan spiritual itu seringkali juga oleh para ulama dikomentari memberikan kesan kepada kita seperti air. Ya, air secara fisikal yang turun dari langit berupa hujan, menumbuhkan tanam-tanaman, menggemburkan yang kering, menyuburkan kembali, kan? Menumbuhkan tanaman, melahirkan buah-buahan, banyak manfaatnya. Seperti itu pula curahan wahyu dari langit yang disampaikan pada Rasulullah, kan? Seperti air yang turun yang akan menyuburkan kembali hati-hati yang kering, mengobati gundah gelana, kegelisahan, rasa was-was, sehingga dengan itu menyuburkan keadaan hati dan melahirkan buah-buah amal soleh yang bisa dinikmati dan melahirkan pahala untuk bekal kita menuju rahmat Allah dan meraih surga yang didambakan. Ya, itu poinnya. Jadi kalau orang Arab dulu mencari air untuk kebutuhan fisik, maka di bulan Sya'ban Nabi memberikan petunjuk cari bekal, cari air-air wahyu. Itu ibaratnya, kata kiasannya, ya. Cari petunjuk-petunjuk wahyu. Cari, penguat dahaga,
pelepas segala hal yang kurang, supaya engkau segar lagi saat masuk Ramadan. Ya, seperti orang Arab sudah punya bekal ketika masuk Ramadan, mereka segar, sudah punya minuman, sudah punya segalanya. Dengan minuman itu bisa beraktivitas, walaupun panas, walaupun terik, sudah segar, sudah kuat. Ya, bahkan nanti terjadi di era Islam, Masya Allah, Perang Badar, Ramadan, Fathu Mekah, Ramadan, kan? Dan sebagainya. Jadi, terkait dengan keadaan ini, teman-teman sekalian, maka diberikan isyarat dalam konteks penamaan ini, bahwa kenapa dipertahankan nama Sya'ban, seakan-akan Nabi memberikan satu isyarat kepada kita semua. Sahabat-sahabat meneruskan kepada kita semua. Nanti kita akan lihat kenapa saya sebut Nabi, kita akan turunkan nanti riwayat-riwayatnya, bahwa sebelum sampai ke Ramadan, cepat cari bekal. Cari bekal yang bisa menguatkan roh kita, yang memberikan tenaga kepada kita, kekuatan spiritual, sehingga ketika sampai kepada Ramadan, kita bisa semangat untuk beraktivitas, seperti orang-orang dulu bisa beraktivitas. Orang jahiliyah aja semangat beraktivitas. Kenapa kita yang sudah lewat dari jahiliyah menjadi lemah, menjadi banyak tidur, kan? Menjadi banyak lemasnya, menjadi jarang beraktivitas, sementara orang-orang dulu membangun kekuatan yang sangat luar biasa di Ramadan. Mereka bisa manfaatkan siang dan malamnya. Ada yang khatam Quran sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Ada yang Masya Allah malamnya hidup luar biasa, siangnya beraktivitas luar biasa. Jadi jangan sampai nanti ada alasan, bahkan menggunakan hadis palsu, ya, siyamus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah, itu hadis palsu, cepi. Ya, itu hadis palsu. Jangan sampai ke kantor carinya musola, gitu kan? Ya, musola, musola. Habis kerja ke musola, gitu kan? Saat kerja ke musola, tidur lagi, tidur lagi. Nah, itu kan, ya, pulang ke rumah, tidur lagi, cuma nunggu. Ya kan, yang paling menarik gini, habis sahur, lihat kapan buka, habis buka, kapan sahur. Jadi apa manfaat yang bisa diraih? Karena itu orang-orang yang tidak punya persiapan sejak bulan Sya'ban, maka umumnya dia akan merasakan hal yang berbeda saat masuk Ramadan. Ya, seperti orang lemas tidak punya air, maka lemas pula dia saat puasa karena tidak punya gairah untuk meningkatkan ibadah. Itulah kenapa dinamakan dengan apa? Sya'ban.